Umur udah masuk kepala 3, tapi kok rasanya hidup masih kabur ya? Orang lain sibuk ngatur liburan ke Eropa, kita masih sibuk ngatur strategi, biar tanggal tua nggak kelaparan. Tiap buka HP isinya kabar bahagia orang lain. Lulus S2, nikah, beli rumah, pindah ke luar negeri. Sedangkan kita, kadang bangun pagi aja udah berat. Kapan nikah? Kerja di mana sekarang? Udah punya rumah belum? Pertanyaan itu datang terus. Padahal, kita sendiri juga lagi bingung. Hidup ini mau dibawa kemana sih? Dan yang paling nyakitin itu bukan omongan orang, tapi suara kecil dalam kepala sendiri. Harusnya aku udah sukses sekarang. Tapi hidup nggak sesimpel itu kan? Tenang, kamu nggak gagal. Kamu cuma lagi nyari jalur yang tepat. Kamu nggak sendiri. Dan kamu juga nggak terlambat. Segmen 1. Realita di umur 30 plus. Masuk usia 30-an itu, aneh ya. Kita udah nggak bisa dibilang anak muda, tapi juga belum ngerasa cukup dewasa untuk ngerti semuanya. Udah bukan fase coba-coba, tapi juga belum semua terasa pasti. Kita ada di tengah-tengah, fase abu-abu yang membingungkan. Teman-teman satu persatu mulai posting pencapaian. Ada yang udah punya jabatan, udah punya rumah, mobil, bisnis sendiri, bahkan ada yang udah punya anak 2, dan anaknya udah sekolah. Sementara kita, masih suka ngerasa kayak baru lulus kemarin sore. Masih nyari tahu sebenarnya kita maunya apa, masih bingung. Ini jalan yang bener gak ya? Tapi yang paling berat tuh, bukan cuma kondisinya. Yang paling berat itu, perasaan gagal yang kita simpan diam-diam, yang cuma muncul waktu sendirian, waktu lagi diam sebelum tidur. Perasaan kayak, harusnya hidup gua gak kayak gini. Kok gua masih gini-gini aja sih? Dan makin hari, makin berisik suara itu di kepala. Padahal ya, gak semua orang mulai dari tempat yang sama. Ada yang dari awal udah punya jalan yang lebih mulus, ada yang harus berjuang dari nol, bahkan dari minus. Tapi entah kenapa, kita tetap ngebandingin diri sama yang lain. Apalagi kalau lihat sosial media, scroll dikit aja, boom, ada yang baru beli rumah, ada yang liburan ke luar negeri, ada yang udah nikah, udah punya anak, udah stabil. Dan kita mulai ngerasa, gua ketinggalan. Tapi tahu nggak, usia 30-annya itu bukan soal siapa yang paling cepet, tapi siapa yang bisa tetap jalan walaupun pelan. Bukan soal pencapaian besar yang bisa diposting, tapi soal keberanian buat tetap bertahan, buat tetap jujur sama diri sendiri, meski prosesnya lambat dan nggak kelihatan keren. Dan itu nggak apa-apa, karena hidup nggak pernah ada deadline-nya. Segmen kedua, kenapa hidup bisa terasa stuck? Kadang hidup terasa stuck, bukan karena kita malas, bukan karena kita nggak punya ambisi, tapi karena dunia berubah terlalu cepat. Sementara kita lagi coba nyesuaiin diri sambil tetap berdiri biar nggak jatuh. Dulu, sekolah itu dianggap segalanya. Nilai bagus, ranking tinggi, itu kunci sukses katanya. Tapi sekarang, udah lulus, ijazah di tangan, tapi kerja susah dicari. Yang keterima kerja pun belum tentu sesuai passion, belum tentu cukup buat hidup layak. Dulu disuruh kerja kantoran, biar aman, biar dapat gaji tetap, biar punya jaminan masa depan. Tapi sekarang, teman-teman yang kerja kantoran pun banyak yang kena PHK, banyak yang balik ke rumah tanpa arah. Stabilitas yang dulu dijanjikan, sekarang nggak lagi pasti. Dan di atas semua itu, ada ekspektasi keluarga yang nggak pernah benar-benar hilang. Kalimat-kalimat yang kesannya sederhana, tapi dampaknya bisa bikin sesak dada. Harus sukses, harus jadi contoh adik-adik. Udah umur segini, masa masih numpang. Lihat tuh, anaknya tante udah jadi manajer. Kita pun akhirnya hidup bukan buat diri sendiri, tapi buat memenuhi standar orang lain. Standar yang gak selalu cocok sama realita kita. Tiap hari sibuk ngejar validasi, sampai lupa nanya ke diri sendiri. Aku tuh sebenarnya pengen hidup kayak gimana sih? Apa aku bener-bener pengen ini? Atau cuma takut disalahin kalau gagal? Dan itu yang bikin kita diam di tempat. Bukan karena nggak bisa gerak, tapi karena terlalu banyak suara yang tarik ke sana-sini. Sampai kita lupa suara kita sendiri. Padahal kadang yang kita butuhin bukan jawaban instan, tapi ruang buat mikir, buat napas,
buat jujur. Kalau kita capek, kalau kita bingung, dan gak apa-apa. Segmen ketiga, merencanakan ulang hidup, it's okay. Kadang, yang kita butuhin bukan motivasi besar, tapi jeda, hening sebentar, untuk bilang ke diri sendiri, gak apa-apa kalau sekarang aku belum tahu arah. Karena kita ini manusia, bukan mesin. Hidup kita bukan proyek cepat jadi, bukan tugas yang harus kelar semua sebelum umur 30. Kalau sekarang kamu belum punya pekerjaan tetap, belum nikah, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua dengan materi, itu bukan kegagalan. Itu cuman proses. Dan proses itu nggak selalu lurus ke depan. Kadang melingkar, kadang mundur, kadang nyasar dulu, baru nemu jalan yang benar. Dan itu manusiawi, normal, wajar. Jangan biarkan standar yang dibuat dunia bikin kamu merasa rusak. Karena jujur aja, nggak ada yang tahu pasti apa itu sukses. Nggak ada aturan yang bilang, umur 30 harus mapan, umur 30 harus punya semuanya. Siapa yang bikin aturan itu? Dan kenapa kita harus percaya? Kamu boleh banget merencanakan ulang hidupmu. Ganti arah, mulai dari nol. Bahkan kalau itu artinya kamu harus belajar lagi hal-hal yang dunia anggap terlambat. Selama kamu masih jalan, masih coba, masih bangun meski pelan, itu udah bukti kamu luar biasa. Karena yang penting itu satu, kamu gak berhenti. Kamu tetap bergerak, meskipun gak ada yang lihat. Meskipun dunia bilang kamu ketinggalan. Dan lebih dari semua itu, kamu hidup dengan jujur. Jujur sama rasa sakitmu, sama nilai yang kamu pegang, sama hal-hal kecil yang ternyata paling bikin kamu damai. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa harus mulai dari awal, mulailah. Kalau kamu lagi bingung dan belum punya semua jawaban, tenang, gak semua orang langsung tahu tujuan. Yang penting kamu tetap memilih untuk jalan, bukan menyerah. Karena pelan atau cepat, kamu tetap bergerak. Dan itu sudah sangat cukup. Segmen 4, langkah kecil, arah besar. Kalau sekarang kamu lagi ngerasa bingung, mentok, gak tahu harus mulai dari mana, tenang. Jawabannya bukan lompat lebih jauh, tapi melangkah lebih pelan. Karena arah besar seringnya lahir dari langkah kecil yang dijalani dengan sabar. Coba mulai dari sini. 1. Tanya ulang ke diri sendiri. Apa yang bikin hidupku terasa berarti? Bukan cuman apa yang mau aku capai, tapi juga apa yang bikin aku merasa hidup. Kadang jawabannya bukan uang, bukan status, tapi momen-momen sederhana. Bangun pagi tanpa gelisah, punya waktu ngobrol bareng orang yang kita sayang, atau merasa berguna buat orang lain. Hidup yang berarti nggak selalu yang paling keren di mata orang, tapi yang paling jujur buat kita sendiri. 2. Turunkan target, tapi perbesar tekad. Kamu nggak harus langsung punya kerjaan impian, nggak harus langsung punya bisnis yang meledak, nggak harus langsung tahu 5 tahun ke depan mau jadi apa. Target yang terlalu tinggi kadang bikin lumpuh, bikin takut mulai, bikin merasa aku nggak akan pernah cukup. Jadi turunkan targetnya, tapi perbesar tekadnya. Alih-alih mikir, aku harus sukses besar tahun ini. Coba ubah jadi, aku mau disiplin ngerjain satu hal kecil setiap hari. Konsistensi lebih penting dari kesempurnaan. 3. Upgrade satu skill kecil. 1 jam aja per hari. Skill itu bukan cuma buat cari kerja, tapi juga buat ningkatin rasa percaya diri. Dan kabar baiknya, sekarang nggak perlu mahal. Banyak ilmu gratis. Dari YouTube, podcast, blog, komunitas. Mau belajar desain, edit video, nulis, ngoding, bisa semua dari rumah. Bahkan bantu orang di sekitar, kayak ajarin anak tetangga, bantuin bisnis kecil teman, itu juga upgrade. Kamu belajar soft skill, empati, komunikasi, dan manajemen waktu. 1 jam tiap hari. Kalau kamu tahanin itu selama 6 bulan aja, kamu bakal kaget lihat sejauh apa kamu bisa berkembang. 4. Buka obrolan. Kadang yang bikin kita stuck itu bukan karena nggak punya solusi, tapi karena kita terlalu lama memendam. Cerita ke teman, mentor, keluarga, atau komunitas yang suportif. Ngobrol bukan buat cari validasi, tapi buat ngurangin beban. Dan lucunya, kesempatan besar kadang datang dari obrolan kecil.
peluang kerja, kolaborasi, ide baru. Datangnya dari obrolan yang bahkan gak direncanain. Tapi itu gak akan terjadi kalau kamu nutup semua pintu. Berani terbuka adalah tanda kamu siap tumbuh. 5. Pilih satu hal kecil yang kamu rawat tiap hari. Kita butuh jangkar. Sesuatu yang kita lakuin secara konsisten, yang bikin kita tetap waras di tengah kaos. Nggak harus besar. Bisa journaling 5 menit, salat tepat waktu, doa pagi, stretching sebelum tidur, bantu satu orang tanpa minta imbalan. Hal-hal kecil ini, kalau dilakuin tiap hari, bisa jadi pondasi mental yang kuat banget. Karena kadang, perubahan hidup nggak datang dari motivasi besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dijaga, hari demi hari, diam-diam. Ingat, kamu nggak harus langsung punya jawaban untuk semuanya. Tapi kamu bisa mulai dari satu langkah kecil hari ini. Dan dari situlah, arahmu akan mulai kelihatan. Langkah kecil, arah besar. Itu cara kita bangun ulang hidup kita. Pelan, tapi penuh makna. Segmen 5. Pencerahan, definisi masa depan. Masa depan itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, bukan siapa yang duluan sukses, bukan siapa yang paling kelihatan keren di usia muda, tapi soal siapa yang tetap jalan, meskipun lagi capek. Soal siapa yang gak berhenti, meskipun sempat ragu, sempat jatuh, sempat sendiri. Karena hidup bukan lomba lari cepat, tapi maraton yang panjang. Kadang kita harus pelan, kadang harus istirahat, tapi yang penting, kita tetap melangkah. Kalau kamu ngerasa jalanmu lebih lambat dari orang lain, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu lagi dipersiapkan. Bukan buat sesuatu yang instan, tapi buat sesuatu yang lebih dalam, lebih bermakna, lebih cocok buat kamu. Kadang Tuhan gak ngasih cepat, karena Dia tahu kita butuh kuat dulu. Kita butuh belajar dulu. Biar saat waktunya datang, kita siap beneran, bukan cuman kelihatan siap. Dan gak apa-apa kalau kamu suksesnya bukan sekarang. Banyak orang baru ketemu dirinya sendiri, di umur 35, 40, bahkan 50. Banyak yang baru mulai, baru ngerti arah, baru nemu makna setelah puluhan tahun. Jadi jangan remehin waktu yang kamu punya sekarang. Setiap hari yang kamu lewati, setiap langkah yang kamu ambil, itu bagian dari cerita besar kamu nanti. Yang penting satu, jangan berhenti. Karena selama kamu masih jalan, meski pelan, meski sendiri, kamu tetap bergerak maju. Dan itu lebih berani daripada kelihatan sukses di luar tapi hancur di dalam. Jadi, mungkin masa depan itu bukan tentang jadi siapa-siapa, tapi tentang jadi dirimu sendiri, versi terbaiknya, di waktu yang tepat, dengan cara yang paling kamu yakini. Kesimpulan, kamu gak ketinggalan, kamu lagi berproses. Coba tarik napas, lihat dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Masih bertahan, masih berjuang, masih belajar, dan itu luar biasa. Banyak orang kelihatannya udah sampai duluan, tapi hidup bukan perlombaan. Nggak ada yang telat, nggak ada yang harus duluan. Yang penting, kamu tetap jalan, meskipun pelan, meskipun capek, meskipun belum tahu arahnya kemana. Karena kadang, arah itu baru kelihatan setelah kita berani jalan. Jadi, jangan malu kalau hidupmu belum kayak yang kamu bayangin. Jangan takut mulai dari awal. Dan jangan remehin langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Karena dari langkah kecil itu, hidup yang besar bisa tumbuh. Kamu gak gagal. Kamu gak sendirian. Kamu gak terlambat. Kamu cuman lagi tumbuh, lagi belajar, lagi nyusun ulang arah. Dan itu sangat manusiawi. Jadi, kalau hari ini kamu bangun dengan hati yang berat, tapi kamu tetap pilih jalanin hari ini, maka kamu udah menang dari rasa takutmu sendiri. Hidup gak harus cepat. Yang penting, jujur, jalanmu boleh beda, asal kamu tetap bergerak, pelan-pelan aja. Karena kamu gak ketinggalan, kamu lagi berproses. Karena hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang gak nyerah meski udah jatuh berkali-kali. Kalau video ini bikin kamu ngerasa sedikit lebih tenang, atau sedikit lebih yakin buat mulai jalan lagi, yuk, klik tombol subscribe @Bab Kehidupan, biar kita bisa terus ngobrol kayak gini. Karena di sini, kamu nggak dihakimi. Kamu cukup jadi diri sendiri, dan kita tumbuh bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga hati, jaga semangat. Pelan-pelan aja, asal nggak berhenti.